awal mulanya terjadi banjir ini. Jadi pada hari Selasa tanggal 25 November tahun 2025, kami pada sore hari melaksanakan rapat terbatas di kantor BPBD Aceh Tamiang untuk naik status menjadi tanggap darurat. Kami rapat sampai jam 2 pagi, tiba-tiba ada laporan oleh anak buah kami bahwa air sudah naik. Kami tidak menyangka air sungai itu naik begitu cepat. Memang dengan begitu besar curah hujan, kami bayangkan mungkin tidak sebesar itu. Sehingga kami keluar, ternyata yang benar, air sudah naik begitu besar, sehingga kami mengungsi di salah satu toko. Kemudian dalam pengungsian itu kami hari Rabu dan Kamis, kami berada di sana dengan berkomunikasi melalui alat yang apa adanya. Kenapa? Karena sarana komunikasi handphone dan juga sarana lainnya juga terputus, muncul listrik. Sehingga pada hari Jumat, tanggal 28 November tahun 2025, kami dengan menaikkan rubber boat milik BPBD Aceh Tamiang bersama Kalak BPBD dan 2 pengemudi menerobos Sungai Tamiang. Kami berusaha menyeberang Sungai Tamiang untuk mencari ketinggian, untuk mencari signal supaya kami bisa melaporkan situasi yang terjadi di Aceh Tamiang. Pada pukul 4 sore kami berangkat, tiba pada saat maghrib, tiba kami di satu desa namanya Desa Payabudi, yang mana itu merupakan desa yang paling tinggi itu di Aceh Tamiang. Di sana kami menemukan satu orang masyarakat atas nama Pak Insan itu memiliki radio orari, karena hanya itulah yang bisa berhubungan sementara. Kami langsung connect ke provinsi dan juga ke pusat, pokoknya kepada stasiun orari yang ada di Indonesia supaya kami bisa terhubung. Besoknya pada hari Sabtu jam 10 pagi kami langsung mengikuti telekonferensi tapi melalui orari. Di suara kami direkam, langsung dirapatkan di Banda Aceh. Kami sampaikan bahwa pada saat itu 12 kecamatan Aceh Tamiang semua terimbas banjir. 2 kecamatan bisa kami buka isolasinya, tapi ada 10 yang belum terbuka saat itu, pada saat hari Sabtu tersebut. Kemudian hasil rapat tersebutlah baru tiba satu helikopter sore harinya, yaitu milik BNPB dari Medan. Tiba langsung kami kirimkan pakai keluar juga koordinat di sana. Tiba di lapangan Payabudi, mendarat dengan membawa bingkisan. Kemudian kami langsung menyampaikan di sana kondisi yang sebenarnya saat itu. Alhamdulillah dengan adanya terobosan tersebut, bantuan sekarang sudah banyak berdatangan, termasuk logistik. Sekarang saat ini kami yang butuhkan adalah logistik untuk seluruh masyarakat kami. Untuk 12 kecamatan semua sudah bisa kita jangkau. Bantuan pun dari Sumatera Utara sampai ke Aceh Tamiang sudah bisa kita lakukan lewat darat. Kemudian juga untuk sekarang ini kita sudah merambah kepada kampung-kampung ataupun desa-desa yang diperkirakan dulunya tidak sampai kita bisa jangkau. Maka tadi kami sampaikan bahwa kami membutuhkan sarana transportasi yang besar untuk bisa menyalurkan bantuan ini. Kami fase sekarang ini adalah fase untuk memberikan logistik yang sebesar-besar permasalahannya. Memang ada masyarakat kita satu kampung itu hilang, dan mereka perlu kita lindungi dengan mendirikan beberapa tenda-tenda perlindungan. Ada juga masyarakat kami mungkin yang istilahnya itu perorangan belum mendapatkan logistik, tetap kami akan layani terus dengan cara melakukan patroli baik TNI dan Polri untuk melaksanakan pendeteksian tersebut. Saya kira dalam waktu beberapa hari ke depan ini bisa kita atasi. Maka kita masuk pada fase berikutnya, yaitu fase untuk bagaimana para pengungsi tersebut untuk bisa kita
kita lindungi dengan cara mendirikan posko-posko atau tenda-tenda untuk mereka bisa berlindung. Karena bagaimanapun juga mungkin ada yang tidak punya rumah dan sebagainya, ini harus kita layani semua. Bisa kerja logistik tersebut. Kita sekarang ini berada di Rumah Sakit Umum Aceh Tamiang. Terima kasih kepada Pak Dandim yang sudah melakukan pembersihan. Kita nanti akan melakukan juga pendirian rumah sakit sementara di sini. Karena itu kebutuhan masyarakat sangat penting untuk rumah sakit. Karena kesehatan itu penting sekali. Apalagi pasca banjir, pasti banyak penyakit yang akan menyerang masyarakat kita. Sehingga dengan adanya dibukanya rumah sakit ini, jadi beberapa bantuan dari pemerintah maupun dari rekan-rekan yang lainnya untuk bisa untuk sebagai sarana pemberian kesehatan kepada masyarakat bisa kita akses di sini. Saya terima kasih kepada Bapak Kabang BNPB yang telah langsung memberikan bantuan sepenuhnya kepada kami. Dan insya Allah ini akan kami manfaatkan sebesar-besarnya. Mungkin demikian sebentar dari saya, bagaimana dari awal kita sampai sekarang, bahwa kita sudah masyarakat upaya-upaya. Dan yang pasti, pemerintah berada di tengah-tengah masyarakat. Pimpinan daerah tidak pernah meninggalkan masyarakatnya. Kami bersama-sama menderita, bersama-sama membangun kembali kabupaten ini. Itu yang harus kita catat. Dan kami tidak pernah mengenal kata menyerah. Kami adalah seorang petarung untuk bisa menyelesaikan masa-masa terjadi di sini. Kemudian juga kalau ada isu-isu, informasi katanya di kota Jambi, ini kita kurang ini, kurang itu ada segelintir orang yang mencoba memperkeruh suasana. Sebenarnya nggak ada itu. Semua sudah kita layani. Memang mungkin ya dalam tahapan pemberian logistik itu ada mungkin masyarakat yang belum mendapatkan itu. Saya sudah sampaikan, kalau orang per orang itu memang kesulitan kita memberikan bantuan. Maka saya sampaikan, coba dirikanlah posko-posko penampungan. Pasti akan kita salurkan ke sana. Saya sudah perintahkan para camat, kepada kepala desa, kita ada punya 216 kepala desa, kita perintahkan untuk membangun posko-posko penampungan. Camat juga kami dorong juga untuk mengambil logistik untuk mengirim ke desa-desa yang menjadi wewenangnya untuk bisa mereka memberikan bantuan. SOP ini sudah berjalan. Termasuk juga ada orang yang meninggal, kami fardu kifayahkan dengan sesuai dengan syariat Islam. Kita bawa mereka ke desa Payabudi, kita mandikan sesuai dengan syariat Islam dengan air yang bersih, juga kami makamkan sesuai dengan syariat Islam di sana. Jadi kami tidak memakam mereka di mana-mana. Karena kan syariat Islam kan mandikan orang meninggal yang pakai air kotor nggak boleh itu. Maka kami bawa ke Payabudi, kami mandikan di tempat air yang bersih dan dimakamkan sesuai dengan syariat Islam yang kita terapkan di sini. Demikian saya kira sebentar dari saya.